Dan sudah hadir di studio Metro TV moderator dalam debat perdana Pilpres 2019 tadi malam, Mbak Ira Kusno. Halo, selamat siang Mbak Ira. Selamat siang Tik, selamat siang kembali ya. Tadi kamu nggak boleh nyebut satu loh, harus dua disebut harus juga. Jadi adil. Oke. Nah ini menarik sekali apa yang terjadi semalam, dinamikanya. Apa yang bisa disimpulkan atau apa rasanya Mbak Ira pada saat memoderatori debat perdana tadi malam? Kalau dari sisi pendukung ya, itu relatif sebenarnya bisa lebih terkendali dibanding ketika Pilgub DKI kalau saya bandingkan. Agak sulit membandingkan dengan Pilpres 2004 pertama kali saya menjadi moderator karena itu sudah lama sekali dan itu kan pertama kali kita memakai model seperti itu. Jadi kalau saya bandingkan yang terakhir saja 2017 dan 2019. Jadi itu yang pertama. Tapi yang kedua saya juga merasa terbantu karena setiap kali off air itu ada 2 MC dari RRI gitu ya. Yang dia dengan mereka itu dengan lenturnya menurunkan tensi, mengajak para supporter untuk yel-yel dan mengingatkan tatib. Jadi kalau mau dihitung mestinya tadi ada Tika Herlambang juga. Saya bilang tahannya itu pasti jauh lebih sedikit dibanding sebelum-sebelumnya ya. Oke, nah kalau ini kan Mbak Ira sudah pernah moderator di debat perdana tahun 2004, kemudian juga di Pilkada DKI 2017 dan sekarang begitu ya. Nah, sebenarnya tantangan terbesarnya kalau memoderatori seperti ini tuh, debat seperti ini tuh apa saja? Sebenarnya lebih pada soal karena intensitasnya itu tinggi dan terutama 2017 serta sekarang itu polarisasinya kan luar biasa ya. Dan kita merasa bahwa di Pilpres ini dinaikkan ke skala nasional. Jadi pasti eskalasinya itu luar biasa. Yang saya rasakan sebenarnya adalah bagaimana mencoba meredusir itu supaya apa? Karena kan saya adalah salah satu moderator. Kita yang mencoba membawakan acara. Jadi kalau kitanya tegang, pasti paslon yang harusnya jadi bintang utama itu ikutan tegang gitu. Jadi yang paling utama adalah bagaimana saya dan Imam itu meredusir ketegangan diri sendiri supaya mampu membawakan dengan sebaik-baiknya dan hasilnya itu para bintang mampu mendeliver message mereka, pesan-pesan mereka dengan baik ke audiens, terutama yang swing voters, undecided, yang masih galau gitu ya. Itu yang utama. Nah, kelihatan sekali Mbak Ira berusaha untuk mencairkan suasana begitu ya, tetapi ini sebenarnya kalau untuk moderator ini boleh berimprovisasi banyak atau harus ajak sekali dengan pakem-pakemnya? Improvisasinya itu ruangnya sempit sekali, Tik. Karena saya paham sebenarnya agak terlalu kaku kalau debat seperti itu gitu ya. Kayak misalnya saya terpaksa mengatakan pada Pak Prabowo tidak boleh gitu. Padahal kalau debat yang asik gitu, yang cair kan harusnya bisa gitu. Tapi saya juga paham kenapa KPU menggariskan peraturan yang ketat. Karena kalau tidak, itu kadangkala kayak saya bilang nih, tadi saya harus bilang 1, 2 juga loh ya. Sampai sedetail itu dihitung oleh masing-masing tim ses gitu. Jadi mungkin peraturannya memang mau nggak mau harus seketat itu supaya masing-masing merasa diperlakukan secara adil. Jadi kalau mau improvisasi bisa, tetapi kecil dan kalau ada yang mau agak nakal sedikit harus izin KPU, harus diberitahu ke KPU. Oke, jadi ada masa delay dulu menunggu sebentar untuk menunggu approval itu ada sebelumnya, sebelumnya. Nggak bisa dilakukan pada saat acara, tapi sebelumnya. Misalnya kayak pertanyaan terakhir itu terus terang kami izin kepada KPU, bolehkah dielaborasi 2 pesan utama pada saat menyampaikan penutup. Jadi penutup itu kan sudah disiapkan, tapi boleh nggak dielaborasi 2 pesan utama yaitu soal damai dan positif, apresiasi terhadap paslon lawannya begitu ya. Dan ini kami izin kepada KPU dan setelah dilihat kelihatannya memang itu tidak apa-apa karena kan masuk ke dalam pesan penutup yang maunya membawa pemilu ini menjadi damai dan berkualitas. Oke, nah ada beberapa kalau gaya yang terakhir ini lumayan galak dalam tanda kutip otoritatif begitu ya, karena mungkin pakem-pakem yang harus diikuti dari KPU ini. Kita akan saksikan cuplikannya bagaimana kemudian ini Mbak Ira pada saat itu menegur para supporter yang terlalu berisik begitu ya. Kita lihat cuplikannya. Kenapa harus menuduh-nuduh seperti itu? Waktunya habis Pak Jokowi, waktunya habis. Dan dengan berakhirnya waktu tadi berarti kita sudah selesai dengan tema hukum. Saya perlu ingatkan kepada para pendukung paslon. Untuk para pendukung paslon serta hadirin, tepuk tangan ataupun yel-yel hanya bisa dilakukan setelah selesai. Ya, itu lumayan ini ya, artinya tegas begitu. Kalau Anda melihat sebenarnya dampak atau efek dari respon supporter itu terhadap psikologis para kandidat itu signifikan atau tidak? Saya melihat pada debat perdana ini
masing-masing paslon itu kan juga punya bebannya masing-masing. Makanya tadi saya sampaikan ke Kartika bahwa ini tugas saya dan Imam untuk mencairkan. Karena kalau kitanya tegang, merekanya juga tegang. Karena pasti sudah punya beban. Jadi yang namanya supporter pasti ada dampaknya, pasti ada efeknya. Tapi karena juga supporter itu nggak boleh terlalu ramai. Artinya memang kekuatan paslon itu dari dirinya sendiri gitu, mayoritas dari dirinya sendiri. Ini bukan kayak pertandingan olahraga ketika supporter itu justru menjadi booster gitu pemainnya. Ada, tapi saya tidak melihat itu signifikan karena memang tidak boleh ribut yel-yel sedikit pun pada saat kandidat bicara. Oke, nah saya ingin kembali juga putarkan bagaimana pada saat Pak Prabowo ingin merespon tanggapan dari Pak Jokowi, tapi kemudian akhirnya di stop dulu. Nah kita lihat berikut ini. Artinya Bapak tanda tangan. Pak, boleh jawab? Tidak boleh. Sebentar. Apakah waktunya sudah selesai untuk bertanya, untuk memberikan tanggapan? Sebentar. Sebentar. Kita tahan. Kita boleh tepuk tangan dulu, waktunya di-freeze. Waktunya di-freeze, ditahan dulu. Ya, Mbak Ira mungkin bisa cerita sebenarnya apa sih yang dirasakan pada saat itu, harus tegas, tidak boleh Pak? Atau bagaimana, itu memang karena sudah diwanti-wanti betul oleh KPU? Ya, sebenarnya KPU itu kan memberikan mandat dan percaya bahwa kita bisa menjalankan peraturan itu dengan sebaik-baiknya. Jadi waktu kemudian Pak Prabowo mau mengatakan mau menyela begitu ya, saya itu otomatis ya memang kita kan yang pegang rule-nya gitu ya, jadi tidak boleh gitu. Karena saya melihat dari body language-nya Pak Jokowi itu masih ingin meneruskan, kecuali pada saat itu Pak Jokowi itu ini kan kita juga baca ya sebenarnya pada saat kita di sana kita tahu ini udah mau stop atau tidak gitu ya, kayak masih mau melanjutkan, makanya saya langsung mengatakan tidak boleh gitu. Kecuali saya lihat ini saya begini terus ya, nanti saya ditegur saya harus begini. Gitu ya. Jadi intinya adalah itu memang otomatis karena saya melihat bahwa Pak Jokowi masih mau melanjutkan dan itu belum bagiannya dari paslon 2. Jadi saya sampaikan seperti itu, dan bahwa kemudian ada adegan Pak Prabowo menari-nari dan dipijat oleh Mas Sandi gitu. Itu malah jadi tidak terlalu masuk waktu itu, baru kemudian setelah lihat cuplikannya, oh ternyata kenapa begitu. Oke, karena itu juga pada saat itu Pak Jokowi masih punya durasi waktu untuk mengungkapkan. Masih cukup panjang ya. Oke, jadi kalau dari pengalaman-pengalaman baik itu debat pertama, kemudian pilkada, dan kemudian sekarang kan ada aturan yang begitu rigid. Pernahkah ini sebenarnya ada masalah yang kemudian keluar dari pakem yang ada, kemudian jadi masalah dan menjadi protes masing-masing kandidat? Pernah begitu nggak Mbak? Ya sebenarnya kan sekali lagi saya sih merasa bahwa saya sudah pada jalurnya dalam koridornya. Tapi kita kan tidak bisa membuat semua orang suka sama kita gitu. Selalu ada pro dan kontra. Saya sih selalu melihat kalau pro dan kalau kontranya itu jauh lebih minim dan tidak berkembang, saya merasa bahwa saya sudah pada jalur yang tepat. Artinya tidak mungkin saya membuat semua orang suka pada kita. Jadi sepanjang saya yakin bahwa memang masuk koridor ya sudah saya jalani saja gitu. Kalaupun misalnya ada yang tidak suka, ya dilihat lagi apakah memang saya melanggar atau tidak gitu. Saya balik lagi aja kepada kitohnya gitu. Oke, baik. Nah, ini sebenarnya mungkin tidak boleh terlalu berpendapat begitu ya tentang performa, tapi kalau dari dinamika secara keseluruhan dari misalnya pasangan 01 dan 02, Anda bisa berkomentar Mbak Ira? Nggak boleh ya, nggak pasti. boleh ya? Tidak boleh ya? Punya sih, pengen sih ngomong, sih, tapi nggak boleh. Nggak boleh ya. Tapi mungkin pelajaran yang bisa kita petik dari yang sekarang begitu ya dengan format debat yang ada, ini lebih ke format ya, bukan dari performa, untuk kedepannya dan bagaimana performansnya supaya lebih baik lagi, messagingnya apa yang kira-kira Mbak Ira bisa tekankan? Saya melihat bahwa pertanyaan terbuka itu sebaiknya memang tidak ada ya, karena saya tidak tahu apakah karena ini debat perdana sehingga masing-masing pihak seperti menakar gitu ya. Kan sudah dikatakan pertanyaan terbuka hanya pemantik. Sesudah itu tolong tanggapi. Artinya tanggapan itu bukan dari pidato atau dari teks yang kita siapkan, tapi tanggapi gitu. Dan itu kan nggak mungkin disiapkan karena kita hanya bisa mengira-gira apa yang akan disampaikan oleh lawan kita gitu. Tapi kok nggak gitu juga ya, sampai saya sempat kan mengatakan yang ditanggapi adalah apa yang disampaikan oleh memang paslon lainnya gitu. Bukan pidato begitu ya? Iya, dan bukan apa yang disiapkan, tapi ini yang saya lihat bahwa mungkin pertanyaan terbuka itu sebaiknya memang dikurangi saja. Jadi langsung crossing fire, kita lihat siapa narasi dan argumen yang paling bagus, dan memang itu akan bisa menunjukkan pada kita siapa sih presiden yang harus kita pilih 5 tahun mendatang. Ini masukan yang menarik, semoga saja didengar dan bisa diadaptasi begitu ya, karena sebenarnya masyarakat juga ingin melihat crossfire-nya, ingin melihat ide-ide spontan yang muncul dari paslon ya. Terima kasih Mbak Ira Kusno sudah bergabung bersama kami, selalu sukses untuk karirnya. Sama-sama. Dan pemirsa tetaplah bersama kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi dari dunia olahraga, di antaranya El Barcia menorehkan kemenangan telak 3 gol tanpa balas atas